warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kita hadir Pak bersama Literasi Hukum. Siap. Bapak sebagai narasumber. Siap. Saya ingin mengajak diskusi Bapak. Siap. Selaku dosen maupun akademisi hukum di Universitas Jakarta. Alhamdulillah. Menurut pengalaman Bapak, seberapa penting di dalam pemahaman hukum itu untuk mengikatkan diri, mencerminkan moralitas, etika dan attitude? Ya, siap. Jadi begini, kekuasaan itu kan diperoleh dari undang-undang. Jadi undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah atau kepada perorangan. Ya. Maka dia punya kekuasaan. Ya. Karena masalahnya itu adalah dalam ilmu sosiologis, selama dalam masyarakat itu terdapat sesuatu yang dihargai, betul, dan sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargai itu, maka sesuatu yang dihargai itu merupakan benih untuk tumbuh dan berkembangnya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Apakah kelas sosial itu? Kelas sosial adalah pembedaan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan status sosial yang dimiliki. Apakah sesuatu yang dihargai itu? Sesuatu yang dihargai itu adalah sesuatu dapat yang bernilai ekonomis dan bernilai non-ekonomis. Yang bernilai ekonomis itu apa? Misalnya orang yang mempunyai sejumlah uang yang banyak, orang yang bertanah luas yang banyak, orang yang mempunyai lahan kontrakan yang banyak, punya apartemen yang banyak, punya mobil yang banyak, itu yang bernilai ekonomis. Yang non ekonomis adalah misalnya orang yang memiliki gelar banyak, orang yang memiliki kekuasaan yang banyak, orang yang mempunyai darah biru atau darah biru, itu adalah merupakan benih-benih timbulnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ya, seseorang yang mempunyai itu dalam jumlah yang banyak, masyarakat akan menganggap bahwa orang itu mempunyai termasuk kelas sosial yang high. Kelas sosial ada tiga, ada lower class, kelas bawah, ada yang middle class, ada yang high class, upper class. Ya, ada tiga kelas itu. Nah, mana yang lebih baik, mana yang lebih berharga antara non ekonomis dan ekonomis? Sama-sama. Orang yang memiliki duit yang banyak, dia akan bisa mendapatkan sesuatu apa saja yang dia mau, bisa mendapatkan gelar, bisa mendapatkan kekuasaan, bisa beli rumah dan seterusnya. Jadi memang Pak, masyarakat memang terdiri dari beberapa klaster. Ini disebutkan tadi bahwa memang terdapat ada kesenjangan. Siap, betul. Artinya di dalam hal ini masyarakat perlu juga merasa hidup nyaman, aman, tentram. Siap, betul. Dalam beraktivitas di kehidupan sosial. Iya, betul sekali. Tentunya hal ini dengan adanya institusi kepolisian, Mbak, sebagai bentuk bagian penyeragaman sosial di masyarakat untuk menjaga, menertibkan, mengamankan, dan membuat nyaman masyarakat. Sebenarnya kepolisian itu kan peran penting utama pelayanan, pengayoman, dan perlindungan. Iya, betul, menjaga keamanan. Nah, hal ini kita rasakan di tahun 2025, Pak, bulan Agustus, yang ditandai dengan demonstran besar-besaran, Pak, sehingga dengan menelan korban jiwa, terutama aktivitas ojol yang meninggal kemarin, supir Afan, yang menimbulkan riuh, Pak, sampai saat ini, sehingga trusting rakyat Indonesia kepada institusi Polri itu turun minim. Sampai pandangan Bapak? Iya, betul. Jadi sebenarnya gejala trust kepada masyarakat itu sangat minim, sudah terasa sejak lama, cuma diperparah lagi dengan kejadian ini, sehingga betul-betul masyarakat itu sangat marah, yang mengakibatkan timbulnya trust yang sangat sampai pada nadir yang paling rendah. Itulah karena nyawa dihilangkan gitu. Nah, jadi memang sebenarnya polisi itu dalam melaksanakan tugas pengamanan berlebihan, sehingga sampai berlebihan dalam arti kata tidak ada manajemen yang bagus dalam mengendalikan massa. Seandainya staf polisi diajari manajemen yang bagus, bagaimana mengendarai, memanfaatkan mobil itu dengan baik, ada kru 4 orang di situ kan, ada 4 orang kru dalam satu mobil itu kan, 7 Pak, 7 apalagi 7 kan, berarti kalau kita bagi tugas habis, tidak akan terjadi seperti itu, accident seperti itu nggak akan terjadi. Nah, insiden tadi, itu menimbulkan, tentu itu berdampak aktivitas sosial yang sangat universal, luas dampaknya ini tentu
bahkan bukan hanya universal, secara global Pak. Ini udah menjadi bahan beritaan, bicaraan mancanegara, internasional Pak. Iya. Ya kan? Tentu perlukah institusi ini untuk diadakan perombakan evaluasi ataupun penyadaran harmonisasi hukum ke depan, agar supaya institusi ini bisa ya menarik perhatian secara kembalikan kepercayaan masyarakat lagi Pak. Sangat amat perlu, strongly need, sangat amat perlu dilakukan penilaian evaluasi kembali terhadap institusi Polri ini. Pertama dari sumber daya, dari bagaimana cara rekrutmen mereka. Kemudian dari struktur organisasinya itu harus juga dibenahi. Di mana-mana di dunia itu yang namanya security aspek itu adalah tidak di bawah presiden. Artinya dia merupakan di antara defense aspek ya, pertahanan dengan security aspek. Kan kalau tentara kan defense, betul nggak? Betul. Kalau security kan polisi kan security. Nah di kita ini dulu idenya baik, dulu kan antara security polisi dan pertahanan jadi satu kan. Ini oleh Megawati dipisah, maksudnya supaya lebih baik. Ternyata tidak. Ternyata justru institusi kepolisian ditarik menjadi langsung di bawah presiden. Ini yang keliru tuh. Dipecah Pak dari jadi mereka merasa lebih tinggi daripada aspek defense. Itu yang kelirunya di situ. Sebenarnya dipisah harus, cuma kedudukannya itu harus seimbang, itu sama. Bahwa dia itu sejajar. Saya bayangkan ya, anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang ada laut, udara, darat, itu dibandingkan kepolisian yang hanya satu institusi, mereka jauh lebih besar. Ini yang mengakibatkan mereka merasa lebih dianak-emaskan oleh pemerintah gitu. Yang membuatkan sekarang itu polisi kan coba lihat. Jadi seperti itu Pak ya. Nah, apa responnya? Harus sehingga memang di self assessment diatur kembali struktur daripada institusi kepolisian. Jadi peran penting untuk dalam menanggapi ataupun merespons secara akademis Pak ya. Tentu diperlukan adanya aspek sosiologis hukum. Betul. Untuk menjadi mixen terhadap antisipasi ya terhadap animo penegakan hukum terutama kepolisian ini untuk terus menjadi marwah untuk kedepannya, menjaga secara ketertiban, keamanan, kenyamanan secara inter Indonesia. Gitu, ya. Jadi memang diperlukan hal ini menjadi signifikansi ya untuk memperoleh suatu dorongan trusting lagi kepada masyarakat. Seperti itu Pak. Mungkin pesan dan kesan terhadap Bapak menilai penegakan hukum secara institusional kepolisian ini seperti apa? Jadi begini. Jadi sekarang kita rasakan semuanya Bapak, penegakan hukum di Indonesia itu carut marut. Itu yang penyebabnya adalah sangat multi penyebab ya, yang saling mempengaruhi. Ada karena oknum penegaknya, mulai dari pengacaranya, hakimnya, jaksanya, kepolisiannya, ya kan? Itu semuanya beresek semua kan? Berarti sobat literasi hukum, kita tidak secara mendeklir ya untuk merujuk kepada satu persoalan penegak hukum. Artinya kita menyeluruh dalam hal ini untuk memperbaiki moralitas etika penegak hukum. Jadi penegak hukum ini tidak hanya kepolisian, ada kejaksaan, ada pengacara, notaris, ya terkait ada hukum, kehakiman, ya ataupun secara birokrasi hukum lainnya. Jadi kita tidak secara menyudutkan, ya, secara netralitas, ya. Mungkin seperti itu, Pak Dr. Nur Zaman, ya. Mudah-mudahan dalam hal ini sahabat literasi hukum bisa memahami dan bisa memberikan segala pemahaman yang menjadi literasi bagi hukum dan pencerahan hukum bagi masyarakat. Sekali lagi mohon sedikit. Penegakan hukum adalah penyerasian antara norma-norma yang tercantum dalam norma hukum untuk diterapkan di dalam masyarakat. Oke. Ya siap. Demikian Pak. Terima kasih Pak atas arahnya.